الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayat yang sangat populer tapi akan selalu menjadi ayat favorit. Di mana di zaman sekarang semua orang sudah bebas berbicara. Semua orang sudah bebas berkomentar. Semua orang memang bebas berprasangka. Allah tahu itu. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni. Manusia diciptakan dengan kemampuan berprasangka, dengan kemampuan mengambil kesimpulan. Akan tetapi apa yang harus dilakukan dengan kesimpulan yang ada? Kita kan berprasangka, Bu. Ada yang buruk misalnya, dari mata kita, buruk banget perilakunya, pasti kita otomatis berprasangka ya Bu ya. Mengambil keputusan. Allah tahu itu. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan keputusan yang kita ambil itu? Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya kebanyakan daripada prasangka itu adalah buruk atau adalah itsmun, dosa. Jadi gimana dong? Kan otomatis hatinya berprasangka. Kan otomatis otaknya mengatakan itu. Lah kelihatan dia berperilaku buruk, dia yang mancing, kita kan otomatis aja berprasangka. Apa yang harus dilakukan Bu? Kata Allah, wala tajassasu. Kalau kamu berprasangka, kalau begitu diamlah. Wala tajassasu, jangan karena berprasangka kalian malah memata-matai, lebih mencari lagi, lebih menggali lagi kesalahan dia yang lain apalagi ya. Keburukan dia yang lain apalagi ya. Bukan itu yang dimaksud ayat ini. Ayat ini yang dimaksud Allah tahu kita akan berprasangka, makanya Allah tahan. Wala tajassasu, jangan cari-cari lagi. Kalau memang ada yang kelihatan buruk, tutupilah aib saudaramu itu. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Karena kalau kalian mencari-carinya, kalian akan saling menggunjing, saling menghina. Akhirnya pelaku yang satu berprasangka, yang satu mancing untuk berprasangka, sama-sama dapat itsmun. Atau sama-sama dapat keburukan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Diibaratkan orang yang saling menggunjing, saling memakan bangkai saudaranya sendiri. Bangkai, mayatnya Bu dimakan. Ada orang makan mayat. Kata Rasulullah, kata ayat ini siapa? Orang yang saling menggunjing, saling berprasangka, memata-matai. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz Syam. Ini nasihat untuk saya pribadi untuk menjauhi fitnah dan ghibah. Amin. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Syam. Terima Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membicarakan mengenai suuzon
Apa sih hukum dari suuzon tersebut dan larangan-larangan yang di dalamnya apa saja sih? Kenapa bisa disebut orang tersebut melakukan suuzon atau berprasangka buruk? Sebelum kita lihat hukum dari suuzon, kita akan lihat terlebih dahulu bahwa suuzon itu ternyata mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi cara bertutur kita, dan mempengaruhi cara kita dalam mengambil keputusan pun dalam perbuatan-perbuatan kita. Apa akibat dari suuzon atau berprasangka buruk? Ketika kita melihat saudara kita, kemudian kita berprasangka buruk terhadapnya, hati-hati langkah selanjutnya akan timbul yang namanya curiga. Setelah suuzon akan curiga biasanya. Kalau sudah curiga, hati-hati selebihnya khawatir nanti akan menuduh. Kalau sudah menuduh, hati-hati nanti akan terjadi fitnah. Kalau sudah fitnah, hati-hati nanti akan terjadi kerusakan antar rumah tangga, suami istri suuzon, terjadi perpecahan dalam rumah tangga, perpecahan dalam masyarakat, perpecahan dalam ukhuwah Islamiyah diakibatkan pertama kali karena apa? Suuzon, berprasangka buruk. Ustaz Syam sudah menjelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Hati-hati, jangan kebanyakan prasangka karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jangan wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Kita berlindung pada Allah untuk sikap yang seperti itu pun termasuk saya. Dan jangan menggunjing sebagian dengan yang lain. Ketika kita menutup aib saudara kita, maka Allah akan tutupi kita aib di hari akhir nanti. Kita buka aib saudara kita, di hari akhir nanti Allah buka aib-aib kita. Mau nggak Bu kira-kira seperti itu? Nauzubillah min zalik, kita berlindung pada Allah dari perbuatan seperti itu. Ustadz Maulana di awal sudah menjelaskan ternyata suuzon itu bisa dengan berbagai macam objeknya. Ada suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan kenapa harus saya wahai Allah? Kita marah pada Allah. Kita katakan saya sudah ibadah puasa semuanya ya Allah, kenapa engkau berikan ujian kepada saya? Engkau tidak sayang kepada saya wahai Allah. Kita marah pada Allah. Walaupun hakikatnya sebenarnya setiap ujian yang diberikan oleh Allah, ujian berupa kesenangan, ujian berupa kesedihan. Ketika kesenangan kenapa disebut ujian kalau kita kufur nikmat, itu disebut dengan ujian. Ketika kita berprasangka buruk terhadap Allah, ingat bahwa Allah mengikuti prasangka hambanya. Kita mengatakan Allah tidak sayang pada kita, benarkah seperti itu? Hakikat ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Bukankah sudah diingatkan setiap rasa sedih, kekecewaan, apapun yang terjadi pada diri kita akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya Bu, Ibu pernah sedih dalam hidup? Saya pun pernah sedih. Apakah biar Allah membiarkan begitu saja? Tidak, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Lihat, itu bentuk dari kasih sayang Allah. Suuzon terhadap Allah untuk apa? Kita adalah hamba ciptaan Allah, Allah yang memberikan ujian, Allah pula yang akan menyelesaikan permasalahan. Ada juga suuzon terhadap Rasulullah. Ada sebagian dari kita, ketika kita melihat kok Rasulullah melakukan perbuatan seperti itu ya? Kok Rasulullah mengucapkan kata-kata seperti itu ya? Kenapa bisa terjadi? Karena kurang pemahaman terhadap cerita atau kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sehingga kita mengatakan kok Rasul begitu? Ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran berjalan kata Aisyah. Kutwah apa? Kutwah hasanah, contoh teladan adalah Rasulullah. Makanya ada hadis-hadis adalah perkataan dan perbuatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun kita sering kali suuzon atau berprasangka buruk terhadap saudara sesama Muslim yang kita sudah tahu dia orang baik. Kalau sudah jelas buruk seperti tukang khomer, tukang mabuk, tukang minum khamar. Setiap hari kita lihat di depan kita mabuk-mabukan, gak apa-apa suuzon. Tapi kalau kita lihat saudara kita, suami kita, istri kita yang selama ini kita percaya baik, tiba-tiba kita dengar ada berita-berita yang negatif atau suuzon, maka kita ikut-ikutan dengan suuzon tersebut, apa yang akan terjadi? Kita akan menimpakan sesuatu akibat kebodohan kita terhadap orang tersebut yang akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billah fayakul khairan aw liyasmut, yang percaya kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari kiamat, hendaklah ia berkata-kata yang baik atau kalau tidak bisa berkata baik, sebaiknya diam. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, berpositive thinking, sebaiknya kita
diam. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis riwayat Bukhari bahwa hati-hati terhadap suuzon, prasangka yang buruk. Karena prasangka yang buruk adalah seburuk-buruknya atau sedusta-dustanya ucapan. Jangan mendengarkan omongan orang ketika orang tersebut sedang membenci orang lain. Jangan saling dengki, jangan saling benci, jangan saling membelakangi. Betul. Rasul katakan apa? Takwa itu ada di sini, kata Rasul. Jadi apa yang Rasul katakan selanjutnya haram, darah saudaramu, haram harta saudaramu, haram kehormatan saudaramu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, Allah melihat bukan dari rupa, bukan dari fisik, tapi dari hati dan dari amalan-amalan para umatnya. Tidak ada para yang hambanya. tahu isi hati seseorang. Betul. Jangan pernah cuma membaca judul, tapi baca isinya. Sebenarnya ada penjelasannya di dalamnya. Betul. Nah, Itu sosok Ustadz Kiai melarang anaknya pakai jilbab. nah, jangan dimarahin dulu. Ternyata Ternyata Anaknya Anaknya laki-laki. ya iyalah, makanya jangan sampai salah sangka ya Bu ya. Bu, ini bahayanya banyak banget Bu. Suudon kalau kata orang Sunda ya Bu ya. Masya Allah, coba kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu dulu bentar Pak Ustadz Ustazah. Silakan dicoba nih. Kalau bintang tamu kita hari ini nih yang cewek dulu nih yang pertama. Kalau Anjani nih pernah dong maksudnya mendengar kata-kata seperti ini. Kalau Anjani ini lebih kepada orang yang disuuzonin atau yang suuzon sama orang? Kalau aku pribadi mungkin karena banyak perempuan yang selalu berpikiran itulah tadi ya segala sesuatu dari pikiran dan hati. Kadang aku selentingan dengar dari orang, si A itu begini loh, dia pulang malam begini loh, dia selalu pulang pagi dan pergi malam. Pasti orang berpikiran negatif thinking dan aku juga selalu berpikir. Padahal lagi syuting ya, pulang pagi. Jadi kadang kita ke bawah juga sih, aku suka ke Kebawa bawah. jadi suuzon sama Jadi orang kebawa juga jadi ya jadinya. suzon gitu. Iya, Jadi iya, ke bawah iya. karena aku dengar atau orang atau teman sendiri yang bilang tentang ABC begini. Jadi apa iya benar ya si A itu begini? Apa benar iya ya dia kerjanya begini? Apa benar iya ya dia habis dari mana gitu? Padahal kan kita nggak tahu yang Benar. sebenarnya apa. Itu Dan jadi kita ikut menjudge juga. Nah ini gimana Pak Ustadz? Dapat juga dosa yang sama begitu Pak Ustadz? pokoknya sama, makanya jangan sampai kita ikut-ikutan. Nah. Karena orang yang ikut-ikutan sama dosanya. Nah loh. Kalau lebih baik nggak usah ikut ambil Udah nggak usah kesimpulan. ngurusin urusan orang lah, ibaratnya gitu ya Pak Ustadz ya Ustazah ya. Enggak juga sih, kecuali kalau kita lihat hal kemungkaran yang jelas-jelas, memang harus Dikasih tahu. dikasih tahu. Harus Tapi bukan dengan- jadi suuzon kan Ya. akhirnya gitu maksudnya. Karena tidak ada yang tahu isi kepala orang dan tidak ada yang tahu isi hati orang. Betul, terima kasih banyak aja ini. Coba kalau Rangga nih. Tadi Rangga? udah ada suuzon, Rangga telat karena telat bangun gitu. Nah, karena memang selalu telat. Oh gitu, kok bisa? Karena 14 tahun baru ketemu. Oh itu malah lagi, itu sama cinta. Tapi saya Sama cinta husnuzon tuh. kok, husnuzon. Husnuzon kan mungkin tadi sholatnya kan. Bener, doa coba dulu, klarifikasi Iya. dulu, coba panjang. klarifikasi dulu Nah, kalau Rangga. biasanya saya emang jadi korban suuzon sih. Oh gitu. ya? Tadi kenapa terlambat? Baru break syuting. Oh tuh Bu. Baru Ini pulang namanya syuting ya? tabayun, Iya. tabayun. Biasanya sih korban suuzon itu karena orangnya kan tipenya kalau aku bukan gadget freak kan. Jadi jarang lihat handphone. Biasanya kalau di chat sama orang tuh lama balesnya. Jadi dikira sombong lah atau malas ngeladenin lah gitu. Cuman salahnya sih nggak pernah dijelasin gitu. Kalau nggak sering disebut playboy. Waduh. Kenapa tuh? Bu hati-hati ya Bu ya. Enggak, Jadi kalau misalnya ntar punya anak coba siapa calonnya kalau Rangga. Ntar bahaya nih Bu. Aslinya sih nggak playboy. Aslinya enggak. Ah, cuma Nggak salah. Jangan Ustaz. Itu ada sebutan itu Enggak. kenapa? Enggak, biasanya kalau lagi main gitu kan, kalau jalan sama temen cewek dibilang, oh ini pacar baru besok ganti lagi udah kayak gitu-gitu. Cuman malas jelasin aja gitu. Ya Allah nih itu makanya jangan sampai ini deh terlalu terburu-buru menilai sesuatu ya bener ya Ustaz Zaki ya Mengambil Ustaz kesimpulan. Ustaz Syam Ustaz Maulana. Tapi itu mah mancing dia Mancingnya? tiap hari ganti-ganti gitu buat temen cewek. Itu mah mancing namanya mancing Sebenarnya temen suuzon. baru di lokasi sih baru kenalan. Oh, baru Tapi kenalan. nggak usah dibawa-bawa juga, itu yang Iya. salah masalahnya nih. Nah ini buat semuanya biar jelas juga, jangan sampai juga kita juga yang memancing orang jadi seuzon sama kita. Karena itu kan bahaya juga buat kita juga nantinya dan membuat orang jadi dosa. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang dampaknya jika kita mudah seuzon. Dan nanti akan ada kesempatan buat jamaah yang ada di studio ini untuk bertanya langsung kepada Ustadz Maulana, Ustadz Oki dan juga Ustadz Syam. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.